Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh. Ia berkuasa dari tahun 1607 hingga 1636. Iskandar Muda lahir di Aceh, Banda Aceh pada tahun 1593 atau 1590 dan wafat di Banda Aceh pada tanggal 27 September 1636. Pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai kejayaannya, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan memiliki reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Nama Sultan Iskandar Muda pun kini diabadikan sebagai nama bandar udara, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Berikut ini telah kami rangkum biografi lengkap tentang Sultan Iskandar Muda yang telah menjadi pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Berikut ulasannya. Pertama, asal-usul keluarga dan masa kecil Sultan Iskandar Muda. Dari pihak leluhur ibu, Iskandar Muda merupakan keturunan dari Raja Darul Kamal, dan dari pihak leluhur ayah merupakan keturunan dari keluarga Raja Mahkota Alam. Darul Kamal dan Mahkota Alam dikatakan dahulunya adalah dua tempat permukiman bertetangga yang terpisah oleh sungai dan yang gabungannya merupakan asal mula Aceh Darussalam. Iskandar Muda seorang diri mewakili kedua cabang tersebut yang berhak sepenuhnya menuntut tahta. Ibunya bernama Putri Raja Indra Bangsa yang juga dinamai Paduka Shah Alam, adalah anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Aceh ke-10, di mana sultan tersebut merupakan putra dari Sultan Firmansyah, dan Sultan Firmansyah adalah anak atau cucu menurut Jajadiningrat Sultan Inayat Shah Raja Darul Kamal. Putri Raja Indra Bangsa menikah dengan upacara besar-besaran dengan Sultan Mansur Shah, yaitu putra dari Sultan Abdul Jalil, di mana Abdul Jalil adalah putra dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang juga Sultan Aceh ketiga. Sultan Iskandar Muda besar dalam lingkungan istana. Setelah cukup umur, Iskandar Muda dikirim ayahnya untuk belajar pada Tengku di Bitai, yaitu salah seorang ulama dari Baitul Muqaddis, pakar ilmu falak dan ilmu firasat. Iskandar Muda mempelajari ilmu nahu dari beliau. Selanjutnya, ayah Iskandar Muda mulai menerima banyak ulama terkenal dari Mekah dan Gujarat. Di antaranya, 3 orang yang sangat berpengaruh dalam intelektual Iskandar Muda, yaitu Syekh Abdul Khair Ibnu Hajar, Syekh Muhammad Jamani dari Mekah, dan Syekh Muhammad Jailani bin Hasan Ar-Raniri dari Gujarat. Kedua, pernikahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menikah dengan seorang putri dari Kesultanan Pahang. Putri tersebut dikenal dengan nama Putro Pang. Konon, karena terlalu cintanya sang sultan pada istrinya, sultan memerintahkan pembangunan gunungan di tengah Medan Kayali atau Taman Istana sebagai tanda cintanya. Kabarnya, sang putri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya yang berbukit-bukit. Untuk itu, Sultan membangun gunungan untuk mengobati rindu sang putri. Hingga saat ini, gunungan tersebut masih bisa disaksikan dan dikunjungi. Ketiga, masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda dimulai pada tahun 1607 hingga tahun 1636. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Meskipun pada sisi lain, kontrol ketat yang dilakukan oleh Iskandar Muda menyebabkan banyak pemberontakan di kemudian hari setelah mangkatnya Sultan. Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Menurut seorang penjelajah asal Prancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda, Mukata Perkasa Alam, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Ketika Iskandar Muda mulai berkuasa pada tahun 1607, ia segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang menyebabkan ia mendapatkan kontrol yang efektif di daerah barat laut Indonesia. Kendali, kerajaan berjalan dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatera dan di pantai timur, hingga ke Asahan di selatan. Pelayaran penaklukannya dilancarkan hingga jauh ke Penang, di pantai timur Semenanjung Melayu, dan pedagang asing dipaksa untuk tunduk kepadanya. Kerajaannya kaya raya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. 4. Kontrol di dalam negeri.
Menurut tradisi Aceh, Iskandar Muda membagi wilayah Aceh ke dalam wilayah administrasi yang dinamakan Lebalang dan Mukim. Ini dipertegas oleh laporan seorang penjelajah Perancis bernama Beaulieu bahwa Iskandar Muda membabat habis hampir semua bangsawan lama dan menciptakan bangsawan baru. Mukim pada awalnya adalah himpunan beberapa desa untuk mendukung sebuah masjid yang dipimpin oleh seorang imam. Lebalang pada awalnya barangkali bawahan utama sultan yang dianugerahi sultan beberapa mukim untuk dikelolanya sebagai pemilik feodal. Pola tersebut dijumpai di Aceh Besar dan di negeri taklukan di Aceh yang penting. Kelima, hubungan dengan bangsa asing atau Inggris. Hubungan dengan bangsa asing. Pada abad ke-19, Ratu Inggris yaitu Elizabeth I mengirimkan utusannya bernama Sir James Lancaster kepada kerajaan Aceh dan mengirim surat yang ditujukan kepada saudara hamba Raja Aceh Darussalam serta seperangkat perhiasan yang tinggi nilainya. Sultan Aceh kala itu menerima maksud baik saudarinya di Inggris dan mengizinkan Inggris untuk berlabuh dan berdagang di wilayah kekuasaan Aceh. Bahkan Ratu Elizabeth I juga mengirim hadiah-hadiah yang berharga termasuk sepasang gelang dari batu rubi dan surat yang ditulis di atas kertas yang halus dengan tinta emas. Sir James pun dianugerahi gelar orang kaya putih. Sultan Aceh pun membalas surat dari Ratu Elizabeth I. Berikut cuplikan isi surat Sultan Aceh yang masih disimpan pemerintah kerajaan Inggris tertanggal tahun 1585. Hambalah sang penguasa perkasa negeri-negeri di bawah angin yang terhimpun di atas tanah Aceh dan atas tanah Sumatera dan atas seluruh wilayah-wilayah yang tunduk pada Aceh yang terbentang dari ufuk matahari terbit hingga matahari terbenam. Hubungan yang mesra antara Aceh dan Inggris dilanjutkan pada masa Raja James I dari Inggris dan Skotlandia. Raja James mengirim sebuah meriam sebagai hadiah untuk Sultan Aceh. Meriam tersebut hingga kini masih terawat dan dikenal dengan nama meriam Raja James. Hubungan dengan Belanda. Pangeran Maurits, yaitu pendiri dinasti Oranye, pernah mengirim surat dengan maksud meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan menyambut maksud baik mereka dengan mengirimkan rombongan utusannya ke Belanda. Rombongan tersebut dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Rombongan tersebut dikenal sebagai orang Indonesia yang pertama yang singgah di Belanda. Dalam kunjungannya, Tuanku Abdul Hamid sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ia dimakamkan secara besar-besaran di Belanda dengan dihadiri oleh para pembesar Belanda. Akan tetapi, karena orang Belanda belum pernah memakamkan orang Islam, maka ia dimakamkan dengan cara agama Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini di makam tersebut terdapat sebuah prasasti yang diresmikan oleh mendiang yang mulia Pangeran Berhad, suami mendiang Ratu Juliana dan ayah yang mulia Ratu Beatrix. Hubungan dengan Utsmani Turki. Pada masa Iskandar Muda, kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap Sultan Utsmaniyah yang berkedudukan di Konstantinopel.